Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali setelah sekian lama kita tidak bertemu. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan memulai pelajaran kita, terutama di kelas 4 ini. Dan Bapak berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehingga dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Anak-anak yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan mengawali kegiatan kita, pembelajaran kita, dengan tema di pelajaran 1, aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Kita harus bangga dengan keadaan kita, baik tercipta sebagai laki-laki atau perempuan. Lalu arah pembelajaran kita pada pagi hari ini apa? Kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, anak mampu mengartikan ciri-ciri non-kodrati laki-laki dan perempuan beserta dengan contoh-contohnya. Yang kedua, anak mampu mengartikan ciri-ciri kodrati laki-laki dan perempuan beserta dengan contoh-contohnya. Yang ketiga, anak mampu menjelaskan pandangan masyarakat tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat, nanti setelah pembelajaran, anak akan mampu menjelaskan bagaimana pandangan kitab suci tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Dan yang kelima, tujuan pembelajarannya adalah anak nanti setelah pembelajaran selesai, anak mampu membuat doa syukur tercipta sebagai laki-laki atau perempuan. Anak-anak, supaya pembelajaran ini boleh berjalan dengan lancar, maka kita hening sejenak. Kita akan mengawali dengan doa. Silahkan anak mengambil sikap doa yang baik. Kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah yang boleh kami terima. Engkau telah menciptakan kami sebagai perempuan atau laki-laki. Hari ini kami bersama-sama akan mendalami anugerah ciptaan dalam pelajaran agama hari ini. Semoga kami semakin menyadari akan kasih-Mu dan mampu menjaga dan mensyukurinya sebagai anugerah terindah dalam hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, setelah doa pembukaan kita akan melihat bersama-sama. Ini ada gambar yang Bapak tampilkan. Coba kalian lihat bersama-sama. Di sana ada gambar 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan yang tentunya sangat berbeda sama sekali atau berbeda sekali. Ada yang tinggi, ada yang tidak, ada yang rambutnya merah-merahan, ada yang rambutnya hitam, ada yang berjenggot, ada yang berkumis, atau ada yang perempuan yang tinggi, yang agak sedang dan pendek. Kita bisa lihat bersama-sama. Apa bedanya di sana? Coba kalian bedakan. Pasti banyak sekali. Hari ini kita akan melihat bersama-sama, sebetulnya perbedaannya bisa hanya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kita lihat bersama-sama ciri-ciri bukan kodrati. Perbedaan umum antara laki-laki dan perempuan, atau boleh dikatakan hari ini kita bahas ciri bukan kodrati. Artinya apa? Ciri yang bisa digantikan atau dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Contohnya seperti apa? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, laki-laki rambutnya pendek, biasanya rambutnya pendek. Lalu perempuan rambutnya panjang. Lalu zaman sekarang, apakah ada laki-laki yang rambutnya panjang? Ada laki-laki yang rambutnya panjang. Apakah perempuan rambutnya selalu panjang? Tidak juga, karena ada perempuan yang rambutnya pendek. Jadi rambut panjang dan rambut pendek itu miliknya laki-laki, bisa perempuan. Artinya bisa ditukarkan untuk zaman sekarang ini. Jadi nggak selamanya laki-laki rambutnya pendek, nggak selamanya juga perempuan rambutnya panjang. Yang kedua, tubuhnya kekar. Laki-laki biasanya tubuhnya kekar.
Kalau perempuan tubuhnya adalah lembut. Tapi sekarang kita lihat bersama-sama, ternyata tidak semuanya laki-laki tubuhnya kekar dan tidak semua perempuan tubuhnya lembut. Jadi ciri-ciri ini bisa dipertukarkan. Ada saja perempuan yang yang tubuhnya kekar. Juga ada laki-laki yang tubuhnya lembut. Jadi bisa dipertukarkan. Lalu yang ketiga, laki-laki biasanya tidak suka memasak. Lalu perempuan gimana? Suka memasak. Coba kita lihat, apakah namanya laki-laki pasti tidak suka memasak? Di zaman sekarang rupanya laki-laki juga sudah sangat banyak yang suka memasak. Lalu perempuan, apakah suka memasak? Tidak selamanya memasak. Ternyata perempuan juga sekarang juga banyak yang suka tidak memasak. Jadi ini bisa bertukar tempat menjadi milik laki-laki atau sebaliknya. Tidak suka bisa memasak itu juga bisa menjadi milik perempuan. Jadi sifatnya bisa dipertukarkan. Lalu yang keempat, biasanya laki-laki itu jarang menangis dan perempuan suka menangis. Tapi coba kita lihat perkembangannya. Apakah laki-laki itu jarang menangis? Yang benar, ternyata laki-laki juga ada yang suka menangis. Dan perempuan pun ada yang jarang menangis. Jadi menangis itu rupanya bisa menjadi milik laki-laki, ciri-ciri laki-laki atau ciri-ciri perempuan. Nggak selamanya laki-laki jarang menangis dan perempuan juga menangis. Yang kedua, yang berikutnya, yang kelima. Kita lihat, biasanya laki-laki suaranya besar dan perempuan itu suaranya kecil. Tapi apakah seperti itu kenyataannya? Ternyata tidak, karena suara besar ini kadang ada perempuan yang bersuara besar. Juga ada laki-laki yang suaranya kecil. Jadi suara besar dan suara kecil itu adalah milik laki-laki atau milik perempuan. Ini bisa ditukar, ini ke sini atau ini ke sini. Nah, selama itu kita bisa pertukarkan, maka itu merupakan arti ciri bukan kodrati. Artinya ciri yang bisa digantikan atau dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Apakah anak-anak jelas? Ya, nanti kita akan pelajari bersama lagi ya, kita dalami bersama-sama. Sekarang kita ciri yang kedua, perbedaan ciri kodrati laki-laki dan perempuan. Artinya ciri khas yang melekat dan tidak bisa digantikan atau dipertukarkan. Contohnya seperti apa? Kita lihat bersama-sama. Yang namanya laki-laki pasti jenis kelaminnya laki-laki. Lalu perempuan pasti jenis kelaminnya juga perempuan. Ini nggak bisa ditukarkan. Kalau ini ditukarkan maka akan merubah dan berbeda, menyalahi kodrat. Ini tidak bisa dipertukarkan. Laki-laki pasti jenis kelaminnya laki-laki, kalau perempuan pasti berjenis kelamin perempuan. Yang berikutnya, yang kedua, kodratnya laki-laki itu tidak bisa mengandung sampai kapanpun. Maka laki-laki kodratnya tidak akan pernah mengandung. Sementara perempuan itu bisa mengandung. Dia mengandung, kodratnya adalah mengandung, nggak bisa dipertukarkan laki-laki yang mengandung atau perempuan ya yang tidak bisa mengandung, nggak bisa. Ini nggak bisa dipertukarkan, sudah kodratnya. Lalu yang ketiga, laki-laki kodratnya tidak bisa melahirkan. Sampai kapanpun laki-laki nggak akan pernah ada cerita melahirkan, karena laki-laki tidak bisa melahirkan. Sementara perempuan itu bisa melahirkan. Yang bisa melahirkan hanya perempuan, laki-laki nggak bisa. Ini nggak bisa ditukarkan ke sini, atau yang ini laki-laki tidak bisa melahirkan, nggak bisa ditukarkan ke sini. Itu karena kodratnya. Yang keempat, laki-laki tidak bisa menyusui. Jelas, tidak mungkin kamu bisa melihat ada laki-laki yang mau menyusui dan bisa menyusui, nggak mungkin bisa, karena bukan kodratnya. Lalu perempuan itu kodratnya bisa menyusui. Ini tidak bisa dipertukarkan antara satu dan lain karena sudah kodratnya. Lalu yang kelima, kodratnya adalah laki-laki pasti berjakun. Jakun itu ada yang ini kalau laki-laki dewasa ada di ini pangkal tenggorokan yang atasnya ada genong yang besar ini. Ini namanya jakun. Ini tidak akan bisa ditemukan. Jakun itu tidak akan bisa ditemukan di perempuan. Kalau perempuan pasti tidak akan bisa berjakun. Itu ciri
arti ciri dari kodrati, yaitu ciri khas yang melekat, yang sifatnya tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Itulah anak-anak mengenai ciri kodrati laki-laki dan perempuan. Lalu berikutnya, kita akan belajar bersama mengenai pandangan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Gimana sih pandangannya? Mungkin ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa kedudukan laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Laki-laki kedudukannya lebih tinggi dari perempuan. Maka laki-laki lebih berharga. Laki-laki akan lebih kuat. Dan laki-laki dianggap lebih mampu. Itulah pandangan masyarakat antara terhadap laki-laki dan perempuan. Tapi tidak selamanya pandangan seperti itu ada. Dan mungkin tiap daerah berbeda-beda. Tapi ini adalah pandangan masyarakat. Yang kedua, ada pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama saja. Mereka kedudukannya sama saja. Tidak ada lebih tinggi dan tidak ada lebih rendah. Tidak ada bedanya. Atau sama saja. Lalu kita akan lihat bersama-sama bagaimana kitab Kejadian bab 2 ayat 15 sampai 25. Kita akan baca bersama-sama. Bapak akan bacakan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu diberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, dan ketika tidur nyenyak, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup dengan dan dari rusuk yang diambil Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak, kita sudah membaca kitab suci bersama. Sekarang kita akan melihat bersama-sama bagaimana pandangan kitab suci tentang kedudukan laki-laki dan perempuan, terutama dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Kita lihat bersama. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Apa arti sepadan? Sepadan itu artinya setara, sejajar, atau sama. Sekali lagi, sepadan itu artinya setara, sejajar, atau sama. Arti sepadan kitab suci berarti tadi sudah Bapak mengatakan, konsekuensinya adalah kedudukan laki-laki dan perempuan di mata Tuhan adalah sama, sejajar, setara. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Lalu yang ketiga, menurut kitab suci, kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan adalah sejajar atau sama. Anak-anak, dari pembelajaran ini kita bisa menyimpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama,
Tercipta sebagai laki-laki atau perempuan, aku harus menerima penuh syukur dan bangga. Dan nanti akan kita tuangkan dalam doa syukur kita dalam tugas. Yang kedua, ciri kodrati, artinya ciri khas yang dimiliki oleh laki-laki atau perempuan yang melekat dan tidak bisa digantikan atau dipertukarkan. Perempuan bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui, dan laki-laki memiliki jenis kelamin laki-laki dan berjakun, tidak bisa mengandung dan tidak bisa melahirkan. Lalu ciri kodrati yang ketiga artinya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang sifatnya bisa digantikan atau dipertukarkan. Misalkan suka memasak, berambut panjang, suka di rumah, suka memakai celana, suaranya besar, suaranya kecil, suka menangis. Itu artinya bisa dipertukarkan karena itu ciri bukan ciri kodrati. Lalu yang keempat, kesimpulannya, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kedudukan dan derajat yang sama. Anak-anak yang dikasihi, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sebelum menutup pembelajaran dengan doa nanti, Bapak ingin memberi tugas. Tugas yang pertama, kalian boleh mengambil buku kalian dan nanti boleh dikerjakan. Bapak berharap setelah pembelajaran ini selesai, kalian mengerjakan, membuat tugasnya, lalu kalian boleh kirim lewat foto ataupun lewat Google Classroom. Yang pertama, apa arti ciri-ciri bukan kodrati dari laki-laki dan perempuan? Bapak ulang sekali lagi. Apa arti ciri-ciri bukan kodrati dari laki-laki dan perempuan? Yang kedua, apa arti ciri-ciri kodrati dari laki-laki dan perempuan? Yang ketiga, bagaimana pandangan masyarakat tentang kedudukan laki-laki dan perempuan? Bagaimana pandangan masyarakat tentang kedudukan laki-laki dan perempuan? Yang keempat, bagaimana pandangan kitab suci tentang kedudukan laki-laki dan perempuan? Sekali lagi Bapak ulang, bagaimana pandangan kitab suci tentang kedudukan laki-laki dan perempuan? Dan yang kelima adalah buatlah doa syukur terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Buatlah doa syukur terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Nanti kalian boleh buat doanya, doa syukur, lalu boleh dihias dan diwarnai. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan mari kita tutup dengan doa penutup. Silahkan anak-anak semuanya untuk mengambil sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami sebagai laki-laki ataupun perempuan dengan sempurna. Berkatilah kami agar kami mampu bekerja sama dan menghargai teman yang berbeda jenis kelamin dengan sebaik-baiknya. Curahkanlah rahmat-Mu agar kami mampu mensyukuri keadaan kami, baik tercipta sebagai laki-laki ataupun perempuan, penuh rasa syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, demikian pelajaran kita. Sampai ketemu dalam pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.